sejarah pajak dari pesantren itu? 2003 itu pondok pesantren itu didasari dengan pondok tahfiz dulu, pondok tahfiz Quran. Dia ada nama Quran. Itu yang dididik mulai dari anak SD, SMP, SMA. Di 2003, alhamdulillah dari tahun ke tahun di 2010 itu anak-anak lah mencapai 300-an. 300-an dan yang lebih membanggakan awak itulah banyak prestasinya itu lah dengan tingkat nasional. Hafiz Quran. Salah satunya juara 2 Hafiz Quran itu di Banten, utusan Sumatera Barat, juara 2 tingkat nasional. Namanya La Syarika Lahu, santri awak Hafiz Bungus. Kemudian Sarifatul Husni, juara 2 MTQ di Kalimantan. Kemudian masih banyak tuh juara tahfiz 1 juz, 5 juz, tartil Quran. Itu alhamdulillah anak-anak awal lah meraih prestasi sampai ke tingkat nasional. Kalau tidak salah di saat itu Muharram itu di pas pergantian tahun baru Hijriah, Pak Wali pun menyampaikan kota Padang ini menjadi kota penghafal Quran. Dengan adanya kampung tahfiz yang ada di Bungus. Tapi Bungus melahirkan kota Padang menjadi kota penghafal Al-Quran. Pulang dari event Pemuda Pelopor 2015, alhamdulillah dengan perhatian masyarakat itu diwakafkan tanah. Alhamdulillah beliau Pak Hendri beserta keluarga. Pak Hendri, Pak. Ya, assalamualaikum, Pak. Mungkin sejarah, Pak. Kenapa kita sukses Pak? Itu banyak anak di dunia, lalu yang dari dunia. Kenapa tetap tidak kita untuk mewakafkan untuk Orang pertama warna awak untuk niat untuk mewakafkan itu supaya negari itu kuat bagamo. Karena di Bungus kok Kecamatan Pulau Kabuang kok kan daerah-daerah wisata. Wisata itu kan lah pasti sebagian bisa katakan sampai main. Tapi kalau disamping di belakang itu ada kan banyak maksiat. Jadi daripada untuk menghalau maksiat itu satu itu kan dibuat lah imbalannya untuk mengalah itu mungkin untuk mencetak ulama-ulama untuk kareta agama. Jadi itu berarti karena ada tanah di kecil tanah tu rancak kalau keadaannya ini adalah untuk bagian untuk pesantren sesuai ibu anak-anak sadonyo untuk mewakafkan tanah itu untuk membuat pesantren di situ. Tapi selalu barang nama Setak pakai pikat mungkin harapan apa ke depan tentang pesantren? Harapan ke depan supaya negari itu kan berubah daripada karena di bumi itu kan banyak wasiat-wasiat tentang nakopas, karena itulah kami untuk menghalangi nakopas. Merubahnya itu mungkin wilayah jadi rohaninya dan silaninya itu agama. Jadi itu terhalang suara wasiat-wasiat itu kan minggu serang sana. Terus itu tuh nang kedua mungkin gara-gara tentang kado pemerintah tuh akan melihat kampung awak tentu masyarakat. Dari kini keadaan mereka kemudian kali kekecewaan rimbul setengah rimbul gitu bisa menjadi negari. Tinggallah semua orangnya baik sama semua. Kamu ditetapkan tadi yang menjaga wanita. Ada mungkin yang himbauan ya terhadap masyarakat yang belum sudah berpulang. Baik, terima kasih seluruh pihak yang mendukung himbauan kami dari keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Yakin Al-Hafaz. Ini adalah kebanggaan kita, khusus mungkin Kecamatan Bungus Kabung dan secara umum mungkin Kota Padang dan Sumatera Barat, bahwasanya suatu tempat wadah pondok pesantren yang mendidik anak-anak menghafal Al-Quran dan memahami kitab kuning dan memahami Al-Quran secara mendalam sesuai dengan waktu kita menjaga wajada. Insya Allah kita mulai dari bapak, guru-guru sampai anak-anak kita sungguh mudah-mudahan
buah dari kesungguhan kita itu akan mendapat nantinya. Himbauan kami mungkin barangkali kepada seluruh pertama kepada pemerintah dulu mungkin ucapan terima kasih yang selalu menyokong kepada seluruh warga. Terima kasih karena sebagian besar ini adalah swadaya, mulai dari pondasi, kemudian pondasi tanah dan lain sebagainya, lahan itu warga swadaya dari masyarakat. Atap dan seluruhnya sampai yang kita lihat hari ini adalah swadaya masyarakat. Kemudian harapan kami ke depannya tentu banyak-banyak minta dukungan, kerjasama, bantuan supaya bersama-sama kita untuk menghadirkan tempat mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh sebagai penyambung lidah Rasulullah untuk meluruskan agama Islam ini sampai akhir zaman. Ini mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nura Yakin Alufas.